Jadi ta'aruf, nama saya itu Haji Abdul Rojak, asli Betawi sini, makanya pakai J Pak. Panggilan saya Ojak, orang Jakarta. Saya pendidikannya itu di Pondok Sanitubir 20 tahun, kemudian S2-nya di Malaysia. Sekarang saya jadi dosen di Staiza, Sekolah Tinggi Agama Islam Asia Tanah 80 meter. Di samping itu tiap malam, kadang Sabtu dan Ahad, saya mengisi kajian-kajian di Telkomsel, di Trans 7, dan di masjid-masjid sekitar Kecamatan Cakung. Itu Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih di bulan Ramadan ini ada peningkatan tausiah-tausiah? Biasanya kan nggak ada habis dulu tausiah, betul? Di mana-mana, bukan di sini aja. Itu ada manfaatnya nggak sih? Jadi begini, iman manusia itu sama seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu perlu dijaga, perlu dirawat, dan perlu disirami. Iman manusia pun begitu juga, perlu dijaga, perlu dirawat, dan perlu disiram. Tumbuh-tumbuhan kalau nggak disirami pasti layu, kering, mati. Iman juga sama seperti itu. Kalau tumbuh-tumbuhan disiram dengan air, kalau iman disiram dengan siraman rohani. Nah, mudah-mudahan ini siraman rohani dari saya nanti ini akan mempertebal iman kita, akan memperkuat iman kita, akan menyuburkan iman kita. Sebab kalau iman yang udah cakep, udah subur, udah kuat, ini Ramadan ini kita ibadahnya maksimal, nggak malas-malesan. Sebab puasa itu Pak beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Makanya Allah manggilnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, bukan. Jadi yang dipanggil sama Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau bukan orang beriman, puasa berat. Tapi bagi orang yang beriman, enteng. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan iman kita semakin bertambah. Kita sudah dipanggil Allah sebagai orang yang beriman. Pada akhirnya la'allakum tattaqun, kita akan memperoleh kenikmatan berupa orang yang bertakwa. Baik, itu hanya introduction Pak, mukadimah. Baik, kita mulai kajian kita ini selama kurang lebih, mohon kesepakatannya ini 30 menit apa 45 menit atau 1 jam, atau terserah saya. Terserah saya, tapi nanti jangan ngedumel Pak. Ya, kurang lebih lah, bisa kurang bisa lebih, setengah jam, bisa lebih bisa kurang. Baik, mari kita buka tausiah ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih saya setiap ceramah harus dimulai dengan doa? Ini rahasia ini. Majelis taklim seperti ini, kata Nabi Pak, bukan kata saya. Ini Raudhatul Jannah, taman surga, bukan kata saya. Idza marartum biriyadil jannah fartaqu, apabila kamu lagi jalan lewat melihat taman surga, mampirlah, kata Nabi. Sahabat nanya, Mariyadul Jannah ya Rasul, apa yang dimaksud taman surga ya Rasul? Hilakuz zikri, majlis zikir atau majlis ilmi. Nah, ini kata Rasul merupakan taman surga. Kalau ini taman surga berarti ini semua penduduk surga. Penduduk surga ganteng-ganteng nggak Pak? Ini nggak hancur-hancur begini. Yang kedua kata Nabi juga, hadisnya ini soal la yaqutu qaumun yazkuruna Allah ila faqatu malaikatu wa ghasyiyatu rahmah wa nazzalat alaihim sakinah. Sebuah majelis zikir, majelis ilmu itu dikepung oleh ribuan malaikat hadir di sini. Ngapain malaikat hadir di sini? Ada dua kerjaan malaikat di tempat ini. Yang pertama, selama kita masih duduk dan majelis taklim ini belum ditutup, malaikat enggak henti-hentinya memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Jadi semakin lama kita ngaji, semakin lama malaikat memintakan ampun kepada Allah. Ya, kira-kira 3-4 jam gitulah cukup kalau ngaji. Saya muntah-muntah banyak.
Yang kedua, malaikat apa kerjanya? Kerjanya mengamini di setiap doa kita. Ini hari biasa Pak, bukan hari Ramadan. Hari biasa itu kerjaan malaikat, mengamini di setiap doa kita. Kalau malaikat yang amini, kira-kira makbul apa enggak? Mustajab apa enggak? Pasti mustajab kalau malaikat yang mengamini. Plus lagi sekarang bulan Ramadan yang semua doa-doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan untuk berdoa. Mari kita buka dengan baca Al-Fatihah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang hadir di sini pertama umurnya panjang dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang melimpah, yang luber, yang ampar-amparan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah berikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, adem, ayam, tentram, jinawi. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah jauhkan mara bahaya, bencana, musibah dan malapetaka. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah jadikan anak cucunya soleh-soleha, manfaat ilmunya fi dunya wal akhirah. Semua yang hadir di sini nanti Allah akan akhiri hidupnya dengan akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ramadan ada banyak rahasia yang harus kita bongkar. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membongkar tentang Ramadan yang selama ini barangkali kita tidak tahu. Tapi ini rahasia Pak, jangan ngomong siapa-siapa. Sebab ini rahasia, membongkar rahasia Ramadan. Di dalam diri manusia itu Allah anugerahkan ke dalam diri manusia itu ada dua unsur penting. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Di dalam diri manusia ada akal, ada nafsu. Akal yang selalu mengajak manusia untuk berbuat baik, yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan, sholat, ibadah, nolong orang, sedekah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang positif itu adalah dorongan akal. Yang kedua nafsu. Nafsu itu adalah yang selalu mengajak kita untuk berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, ngomongin orang, ghibah, marah, ngamuk dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang negatif itu adalah dorongan nafsu. Lah antara akal dan nafsu setiap hari bertempur di dalam diri kita itu. Kadang akal menang, kadang akal kalah. Satu contoh umpamanya. Ketika kita lagi jalan dengar suara adzan zuhur, mampir di Masjid Al-Ikhlas. Nah, itu akal menang, sholat jamaah. Setelah selesai sholat, keluar yang sendal bagus, ambil yang bagus, buang yang jelek, kata Ustadz begitu. Baru sebentar aja udah berubah pikirannya, akalnya kalah, ambil sendal orang yang lebih bagus. Itu satu contoh. Pendek kata, sehari-hari hidup kita bertempur antara akal dengan nafsu itu 50-50 Pak. Posisinya 50-50. Itulah manusia kadang-kadang kita kadang berbuat baik, kadang berbuat gak baik. Pagi baik banget, sore udah kagak baik lagi. Itu selalu 50-50, sering. Kemudian ada satu lagi makhluk yang di luar dari diri manusia, namanya setan. Setan ini bukan bagian dari manusia, itu di luar diri manusia. Itu kerjanya masuk ke dalam diri manusia, terus kemudian kerjanya membantu kerja-kerja setan, kerja-kerja nafsu. Akhirnya di dalam diri kita terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Satu akal melawan dua musuhnya, nafsu dengan setan. Nafsu dengan setan meroyok akal. Kira-kira yang menang siapa nih Pak? Yang menang dua lawan satu, pasti dua yang menang. Itu artinya apa? Artinya manusia sehari-hari lebih banyak berbuat salah daripada berbuat baik. Lebih banyak berbuat maksiat daripada berbuat ibadah. Makanya para ulama membuat satu makalah namanya Al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ada dua kelemahan manusia karena ada dua musuhnya. Nah,
Akhirnya bagaimana? Akhirnya manusia itu lebih banyak berbuat salah daripada berbuat baik. 25% berbuat baik, 75% berbuat tidak baik, berbuat maksiat. Ini kalau dihisab di yaumil hisab nanti, maka tidak ada satupun manusia yang masuk surga karena kesalahan lebih banyak daripada kebaikannya. Apakah Allah menciptakan manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka? Tidak. Allah menciptakan manusia untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebab nenek moyang kita itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu asli penduduk surga. Anak cucunya nanti akan dikembalikan ke surga. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu jalannya, Pak. Dikembalikan, nggak tahu kampung halaman yang asli kita itu. Malaikat ini, Nabi Adam ini rajanya malaikat, Pak. Nabi Adam, bapak moyang kita itu rajanya malaikat. Semua malaikat itu hormat. Bukan sujudnya, bukan sujud menyembah, tapi sujud hormat semua dengan Nabi Adam. Jadi kita ini anak cucunya malaikat. Setan apa malaikat kalau ketemu kita panggil Den, mau kemana Den, jangan maksiat terus Den. Karena kita anaknya raja, anaknya Nabi Adam. Nah, baik. Kemudian kalau kondisi seperti itu, maka manusia tidak ada satupun yang masuk surga karena tidak mampu melawan dua musuhnya yang hebat, yaitu nafsu dengan akal. Tapi Allah ngotot, tetap manusia harus dimasukkan ke surga, bukan untuk ke neraka. Bagaimana caranya? Akhirnya Allah ciptakanlah Ramadan. Lah bagaimana Ramadan ini ceritanya bisa menjadi, terutama umat Nabi Muhammad harus masuk surga semuanya? Allah ciptakan Ramadan. Begini ceritanya. Konon, jangan dibalik Pak ya. Di dalam kitab Duratun Nasihin itu diceritakan begini. Ketika Allah menciptakan akal, kemudian akal itu ditanya oleh Allah, wahai akal, siapa engkau, siapa aku? Kata akal, aku adalah hambamu dan engkau adalah Allah Tuhanku. Bagus. Kemudian akal dimasukin ke dalam diri manusia. Kemudian Allah menciptakan nafsu. Setelah Allah menciptakan nafsu, Allah tanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Kata nafsu, aku, engkau ya engkau. Engkau tidak mengakui nafsu aku sebagai Tuhanmu, tidak. Akhirnya nafsu dimasukin ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun nafsu diangkat, ditanya lagi oleh Allah, nafsu siapa engkau, siapa aku? Kata nafsu, ya engkau ya engkau, aku ya aku. Kau tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu, tidak. Dimasukin lagi nafsu ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah diangkat lagi, ditanya lagi, jawabannya masih kayak gitu. Akhirnya nafsu dimasukin ke dalam neraka Juh, yaitu neraka lapar. Selama 100 tahun nafsu dimasukin ke dalam neraka Juh, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Kemudian 100 tahun kemudian diangkat dan ditanya, nafsu siapa engkau, siapa aku? Sambil lemes nafsu menjawab, ya engkau adalah Allah Tuhanku, aku adalah hamba. Bagus, udah sadar loh kata Allah. Dimasukinlah nafsu ke dalam diri manusia. Lah berarti kelemahannya nafsu ada dibuat lapar, ada dibawa puasa. Kemudian ada satu lagi nih makhluk musuh kita yang sangat hebat, kuat, gede, tinggi, hitam, mabok, betato, antingan. Namanya apa? Setan. Setan ini sangat kuat. Di mana letak kelemahannya setan di bulan Ramadan ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subidatis sayatir, rawahu Muslim. Hadis ini sahih. Kata Nabi, apabila Ramadan tiba, makanya anak-anak itu kadang-kadang suka nyanyi Ramadan tiba, Ramadan tiba. Itu redaksinya Nabi itu. Apabila ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, wasubidatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Oh, berarti di bulan Ramadan setan-setan ini dibelenggu. Walaupun dia kuat, gede, tinggi, hitam, tapi tangan dan kakinya dirantai, maka sama aja dia tidak berdaya. Nah, akhirnya
Di bulan Ramadan ini, yang tadi musuh dua kita di bulan Ramadan kita selalu kalah di dalam bertempur oleh nafsu dengan setan, sekarang di bulan Ramadan dua musuh kita ini sudah tidak berdaya. Nafsu sudah lemah, letoy, lunglai. Kemudian setan kuat tapi tidak berdaya karena dibelenggu tangan dan kakinya. Ini kalau saya analogikan begini Pak, biar lebih gampang pemahaman kita. Kalau saya analogikan, anggaplah Ramadan ini sebuah ring tinju, ya. Ramadan ini sebuah ring tinju, kemudian kita naik ke atas ring tinju Ramadan melawan dua musuh kita, yaitu nafsu dengan setan. Nafsunya udah sempoyongan, gak perlu kita pukul, kita jorogin aja udah nyungsep. Satunya lagi yang masih kuat, gede tinggi, kuat hitam, tapi tangan dan kakinya dirantai. Terus kita main tinju, itu kira-kira kita menang gak Pak? Udah pasti kita menang lawan dua musuh kita, karena dua-duanya sudah tidak berdaya. Nah inilah yang diharapkan oleh Allah, disetting sedemikian rupa oleh Allah agar kita menjadi pemenang di dalam 30 hari di pentas Ramadan. Udah dibantuin sama Allah, udah disetting keadaan sedemikian rupa agar kita menjadi pemenang di dalam pentas Ramadan selama 30 hari. Ya, pertanyaannya, kenapa kok Allah menyeting sedemikian rupa agar umatnya Nabi Muhammad bisa beribadah secara maksimal? Karena Allah sudah memberikan fasilitas Ramadan luar biasa Pak. Contoh gini Pak, umpamanya kita nih yang punya tamu, kita tuan rumah, kita sediain itu Pak semua menunya menu istimewa, menu luar biasa, menu yang sangat mewahnya luar biasa itu menu. Kemudian tamu datang males-malesan makannya, ogah-ogahan makannya. Kira-kira gimana? Yang tuan rumah kira-kira kecewa apa enggak? Kata tuan rumah, ntar gue kasih obat nafsu makan biar pada habis makan semuanya ini. Allah Pak di bulan Ramadan menyediakan menu buat kita yang sangat hebat dan dahsyat. Menu-menu itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Menu-menu yang tidak pernah ada di dalam luar Ramadan. Menu yang sangat dahsyat, dan kita disuruh menikmati secara maksimal menu-menu itu. Apa saja sih menu-menu yang hebat dan dahsyat itu? Yang pertama, menunya adalah Allah lipat gandakan amal perbuatan baik kita di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan Pak, satu perbuatan baik dibalas 10 oleh Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan Allah balas berapa? 10 apa 20? 100 apa 200? Yang dibalas oleh Allah 1000 kali. Ini luar biasa Pak. 1000 kali, satu kali perbuatan kita Allah balas 1000 kali. 1000 ini Pak kalau ukuran orang Arab di Indonesia juga sama. Hitungan terbesar itu 1000 Pak, bukan sejuta. 1000 itu hitungan terbesar maksimal mentok udah. 1000 bulan, malam 1000, negeri 1000 malam. Ada minyak wangi namanya 1000 bunga. Kalau kita ngucapin sama orang, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan saya ucapkan juta terima kasih, salah itu. Ya. Ribuan terima kasih, benar, bukan juta terima kasih. 1000 kali Allah balas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Allah berikan fasilitas yang kedua yang tidak kalah dahsyatnya adalah Allah ampunkan dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita yang kita lakukan, Allah ampunkan, habis Allah ampunkan. Ini pun hadisnya hadis sahih dan kita sudah hafal semuanya.
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang sudah lalu. Sudah lalu itu bukan 1 tahun, Pak, berapa tahun aja, tapi masih menyimpan dosa, habis di bulan Ramadan. Syaratnya puasanya imanan waktu sabar karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian ada lagi, tambah lagi, habis Ramadan malamnya kita sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah muakkad, Pak. Kenapa sunnah muakkad? Karena di dalamnya ada kedahsyatan yang sangat luar biasa sehingga dikasih muakkad. Apa? Di dalam sholat tarawih juga kata Nabi, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang sholat malam itu sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampunkan dosa yang sudah lalu. Ini artinya standarnya sederhana aja, Pak. Kalau kita puasa dan tarawih aja 2, habis dosa kita kinclong, Pak. Ya syukur-syukur ditambahin dengan tadarus, ditambahin dengan sedekah, ditambahin dengan sedekah. Itu sangat bagus sekali, mumpung dilipat gandakan 1000 kali. Tetapi standarnya puasa saja yang benar sama tarawih yang benar, habis dosa kita sudah. Nanti baru kita lakukan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan sampai 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Kehebatan fasilitas Allah di bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hanya diberikan untuk umatnya Muhammad, bukan umat-umat yang lainnya. Kenapa kalau umatnya Nabi Muhammad diberikan Lailatul Qadar, yang lain enggak? Begini ceritanya, ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena umatnya Nabi Muhammad kan umurnya pendek-pendek, betul. Umat-umat sebelumnya umurnya panjang-panjang. Satu contoh, Nabi Nuh aja umatnya 950 tahun, Nabi Idris 840 tahun. Yang terakhir usianya Nabi Ibrahim itu 175 tahun umatnya. Cuma umatnya Nabi Muhammad aja umurnya pendek. Berapa sih umatnya Nabi Muhammad umurnya? Kata Nabi, ikmaru ummati baina sitin wa sab'ina. Umur umatku kata Nabi 60 sampai 70. Ada yang lebih tetapi sedikit. Artinya umur cuma 70 tahun. Sekarang kita main matematika, Pak. Kita main logika matematika. Umpamanya umatnya Nabi Muhammad umur 70 tahun, lawan umatnya Nabi Nuh 950 tahun, sama-sama beribadah. Kira-kira pahala yang paling gede pahalanya umat siapa? Umat Nabi Nuh. Sebab usianya 950 tahun dibuat ibadah, umatnya Nabi Muhammad cuma 70 tahun dibuat ibadah, pasti pahalanya lebih gede umatnya Nabi Nuh, betul nggak? Karena lebih lama dia beribadah. Lah kalau lebih lama dia beribadah, otomatis hadiahnya berupa surga sama apa enggak dengan hadiahnya berupa surga umat Nabi Muhammad? Tidak sama lah, pahalanya beda besarnya kok. Maka hadiah surganya beda. Surganya umatnya Nabi Nuh surga VIP, umat Nabi Muhammad surganya surga ekonomi. Lah terus umatnya Nabi Muhammad kalah ternyata dengan umat-umat sebelumnya. Lah di mana kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad umat terbaik di antara seluruh umat, terbaik umatnya Nabi Muhammad. Terbaik gimana? Orang surganya ekonomi, kalah sama umat-umat sebelumnya surganya VIP. Di mana letak kehebatan umatnya Nabi Muhammad? Tidak, tetap Allah ngotot, tetap umatnya Nabi Muhammad umat terbaik. Maka solusinya diciptakanlah Lailatul Qadar. Nah, dengan Lailatul Qadar khusus untuk umatnya Muhammad ini, walaupun umurnya 70 tahun tapi bisa nyaingin umur yang ratusan tahun. Sebab beribadah 1 malam di Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Satu contoh umpamanya, ya, ini saya ambil contoh yang nggak ada di sini, mudah-mudahan namanya Pak Amin umpamanya.
Pak Amin umatnya Nabi Muhammad usianya 70 tahun ya. Kemudian beribadah di bulan Ramadan ketemu Lailatul Qadar 10 kali. Berarti 83 tahun kali 10 berapa? 830 tahun. 830 tahun. Seperti itulah usianya Pak Amin kalau ketemu 10 kali. Kalau ketemu sekali sama seperti usianya 83 tahun. Contoh begini Pak, umpama malam ini adalah Lailatul Qadar. Kemudian kita sedekah sama orang, sedekah 1000, sedekah 1 juta sama orang. Pas ketepatan malam itu malam Lailatul Qadar. Itu artinya sama saja kita sedekah 1 juta kepada orang itu setiap hari selama 83 tahun. Itu begitu logikanya. Pada malam Lailatul Qadar kita sedekah 1 juta kepada seseorang, itu sama seperti kita sedekah 1 juta setiap hari selama 83 tahun. Coba kalau dirupiahkan berapa itu Pak? Kalau dirupiahkan berapa? 1 juta kali 83 tahun. Malam Lailatul Qadar kita sholat umpamanya usolli sunnatan Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar, atau usolli sunatan taubat, atau sholat apalah, atau sholat raweh ya, atau sholat tahajud, atau sholat apa saja, atau kita baca Quran tadarusan, pas kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, itu sama saja kita sholat 2 rakaat setiap malam selama 83 tahun. Baca Quran setiap malam selama 83 tahun. Begitu logikanya Pak. Dan ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Akhirnya umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek, tapi ibadahnya mengalahkan umat-umat yang sebelumnya. Belum lagi ganjaran di bulan Ramadan 1000 kali dilipatkan. Umat-umat sebelumnya nggak dilipat gandakan Pak. Ya beramal satu-satu ya. Hanya umat Nabi Muhammad yang Ramadan dilipat gandakan sampai 1000 kali. Akhirnya umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Nah inilah maksud Allah seperti ini. Kenapa Allah harus melemahkan nafsu? Kenapa Allah harus melemahkan setan? Tujuannya adalah agar di bulan Ramadan ini kita enak melakukan ibadah, enteng, tidak ada halangan, tidak ada gangguan, sehingga fasilitas dari Allah di bulan Ramadan yang sangat luar biasa itu semua kita bisa raih dengan maksimal. Semua bisa kita lakukan. Gak ada lagi alasan aduh males ini gangguan setan, godaan hawa nafsu. Udah gak ada lagi alasan kayak gitu. Ustaz, tetangga saya itu puasa-puasa maksiat terus, itu godaan setan apa hawa nafsu Ustaz. Itu tuman namanya. Udah kebiasaan. Orang kalau udah tuman itu udah kebiasaan melakukan perbuatan jelek, enteng aja. Bukan, jangan setan. Setan marah loh Pak kalau disalahin. Gua mulu disalahin padahal gua lagi orang puasa. Dia udah tuman begitu, gue yang disalahin, dibilang kata setan. Hati-hati Pak, yang malas-malas setan marah nanti itu. Ya setan udah lagi istirahat ini Pak, lagi cuti dulu 1 bulan. Nah, jadi tujuannya Allah mengkondisikan seperti ini agar kita bisa berbuat maksimal di bulan Ramadan ini beribadah. Satu contoh saya akan buktikan Pak. Kalau masih ada yang ragu-ragu, apa iya Ustaz ngomong ini, apa iya Ustaz ngomong ini, kita buktikan secara kasat mata di sekeliling kita Pak. Ketika memasuki bulan Ramadan, musola masjid di mana-mana ramai enggak? Ramai. Tadarusan ramai enggak? Ramai. Orang bangunin jam 3 pada bangun enggak? Bangun. Suasana aura Ramadan malamnya terasa nikmat enggak? Suasana Ramadan beda enggak dengan suasana di luar Ramadan? Beda sekali. Kayak kondusif sekali untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita melakukan ibadah. Kayaknya enteng, enak, betul Pak? Auranya sudah beda. Hari-hari Ramadan malam auranya beda. Itu menunjukkan bahwa nafsu dan setan sudah terbelenggu, sudah gak ribet-ribetin kita lagi. Tapi Bapak buktikan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri,
Coba Bapak undang seluruh jamaah, para jamaah nanti habis sholat isya kita pada ngumpul ya, kita pada sholat sunnah. Pada datang apa kagak kira-kira? Buru-buru ada yang datang Pak. Nanti kita pada tadarusan ya, habis sholat isya ada yang pada datang nggak? Kagak ada yang datang. Jam 3 ada teriak-teriak, woi bangun 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 sahur apa namanya puasa Senin Kamis, ada yang pada bangun nggak? Paling pada marah-marah, jam 3 malam teriak-teriak speaker ganggu orang tidur. Sekarang ada nggak Pak orang yang teriak begitu di bulan Ramadan? Ada nggak? Wah jam 3 jangan teriak-teriak orang tidur, ada nggak yang begitu Pak? Nggak ada. Suasananya enak. Kita loh untuk melakukan ibadah itu enteng. Kita untuk melakukan sedekah itu enteng, gampang sekali kita mau bersedekah. Itu satu bukti Pak. Terus alasan kedua Allah setting begini adalah Allah ingin kita disuruh oleh Allah untuk memulai perbuatan baik di bulan Ramadan ini secara rutin, kontinu, terus menerus selama 30 hari, dan nanti akan membuat satu kebiasaan, satu karakter, satu tradisi yang nanti setelah Ramadan tinggal kita terusin aja. Kenapa Allah nyuruhnya kita berbuat baik di bulan Ramadan? Kata Allah, di bulan Ramadan ayo mulai perbuatan baik. Karena apa? Kalau di luar Ramadan mulainya susah Pak. Ya, di luar Ramadan itu mulainya susah. Karena apa? Karena nafsu dan setan itu masih kuat. Kita nggak mungkin kita melakukan di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan ini mumpung setan dan nafsu tidak berdaya, ayo kita disuruh memulai sesuatu yang baik, ya, beribadah yang maksimal selama 30 hari, rutin istiqomah terus, paginya duha, malamnya tahajud, ya, kebaikan-kebaikan lain kita lakukan, sholat jamaahnya rutin terus sampai 30 hari, lama-lama akan membentuk sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang kalau setelah Ramadan tinggal nerusin aja. Biasanya kan mulai lebih sulit Pak ya daripada nerusin ya. Makanya mulainya di bulan Ramadan sengaja disetting sama Allah, nafsu dan setan dilemahkan biar kita mulainya lebih gampang, nerusinnya nanti lebih gampang lagi. Itu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan seperti ini, dan ini hanya satu-satunya untuk umat Nabi Muhammad. Itu alasan pertama Lailatul Qadar Allah ciptakan. Alasan kedua ini ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu cerita Pak. Cerita begini ceritanya, Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk membawa cerita. Dulu zaman Bani Israel ada seseorang wali Allah, nabi ya, ada nabi Allah itu namanya Sam'un. Ya. Sam'un ini kalau di Indonesia, kalau di luar Arab namanya Samson. Ya, ini sebutan Samson, nama asli itu Sam'un, itu seorang nabi. Dulu ada Bani Israel bernama Sam'un. Sam'un ini setiap hari kerjanya itu bertempur, perang melawan orang kafir. Tapi Sam'un sendiri-dirian melawan orang kafir senegara, dan Sam'un tidak pernah kalah, selalu menang. Sampai akhirnya raja ini mengutus Intel diutus, kemudian disuruh mata-matai Sam'un ini di mana rumahnya, siapa keluarganya. Akhirnya Intel mulai bekerja, ternyata ketemu rumahnya Sam'un ternyata istrinya masih kafir. Akhirnya istrinya diajak kongkoliko. Kata Intel ini, Bu, gimana kalau ibu bunuh suami ibu Sam'un, nanti ibu saya kasih uang sekian banyak, berapapun ibu minta. Kata istrinya, kalau bunuh suami saya pasti nggak bisa, kalau bantuin bisa. Ya udah gini aja, dan ikat aja nanti waktu dia tidur sampai jadung yang gede. Akhirnya pas Sam'un tidur diikut sama istrinya sama dadung yang gede sekali. Kemudian Sam'un paginya bangun, kata Sam'un, siapa ini yang ikat tangan kakiku? Saya Bang, kata istrinya. Kenapa kamu ikat tangan aku? Enggak Bang, saya cuma mau pengen tahu, katanya abang itu kuat, kalau perang nggak pernah kalah, makanya saya pengen tahu kehebatan abang. Saya pengen pakai mata saya, kepala saya sendiri, gimana sih letak kehebatan abang. Ya ini tali kayak gini mah kecil buat saya, kata Sam'un. Terus kemudian digerakkan sedikit aja tangannya, udah putus itu tali semuanya.
Kemudian lapor kepada Intel, Pak Intel, nggak bisa itu udah dulu gitu mah kecil banget buat suami saya. Ya udah ganti ini sama rantai kapal, rantai gede banget, rantai kapal. Ntar kalau udah tidur diikat sama rantai yang sangat besar sekali. Setelah sampun bangun, siapa ini yang ikat tangan kaki saya dengan rantai seperti ini? Saya, Bang, kenapa kok kamu ikat seperti ini? Saya cuma pengen uji kemarin pakai talinya putus. Saya pernah coba apa kuat ya kalau pakai rantai. Cuma pengen tahu doang, Bang, kalau suami saya itu orang kuat. Kata si Sampun, ini kecil, akhirnya rontok rantai. Kata Sampun begini, Dek, ketahuilah Dek, aku ini walinya Allah. Ya, aku ini nabinya Allah. Aku diutus oleh Allah dan aku diberi kekuatan untuk tugasku memerangi orang kafir. Jadi nggak ada di dunia ini barang yang bisa mengalahkan aku kecuali rambutku, katanya. Keceplosan Sampun. Ya, kecuali kelemahanku ada di rambut. Kalau di Indonesia yang jadi Samson itu Bunyamin, kelemahannya di ketek. Itu salah itu ceritanya kayak begitu itu. Iya, salah. Kalau aslinya itu meniru-niru Samson, aslinya di rambut. Jadi Sampun itu rambutnya gimbal sampai ke kaki. Ya, rambutnya bukan gimbal maksudnya. Orang negro rambutnya dipelintir-pelintir begitu ya, bukan gimbal. Rambutnya dipelintir-pelintir begitu, cocak. Di cocak ada 8 cocakan, kanan 4, kiri 4, sampai ke kaki itu rambutnya Sampun terus di situ. Akhirnya keesokan harinya dia cerita sama kita, ya udah kebetulan kalau gitu dia udah kasih tahu. Ya keceplosan Sampun. Kadang-kadang kan suami suka keceplosan sama istri, keceplosannya sama istri. Udah gitu pas tidur dipotong rambutnya yang cocak gitu. 8 cocakan dipotong, kemudian dibuat ngikat tangannya, dibuat ngikat kakinya. Setelah Sampun bangun, siapa yang ngikat kaki saya, tangan saya, dan memotong rambut saya? Saya, Bang. Loh, kamu gimana sih? Saya udah bilang kelemahan saya di rambut, kok malah rambut saya dipotong dibuat ngikat begini? Kamu gimana ini? Akhirnya istrinya lapor kepada raja. Raja datang dengan membawa pasukan dan diseret Sampun itu, dibawa ke jagal manusia, kemudian kakinya diikat 2, tangannya diikat, kemudian dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong hidungnya, dipotong lidahnya, dipotong kuping dan semuanya, habis dipotong semuanya. Sampun gak berdaya sama sekali. Di tengah kondisi seperti itu kemudian Allah menurunkan mukjizatnya kepada Sampun. Wahai Sampun, dalam kondisi seperti ini apa yang kau minta dari aku, kata Allah. Kata Sampun, ya Allah, kembalikan kekuatan saya. Cuma itu aja yang saya minta. Kemudian setelah itu tangan dan kaki, hidung dan lidah semua menyatu kembali. Kemudian Sampun bangun, ngamuk itu tembok tiang-tiang istana yang gede-gede kayak itu dia pukul rubuh semuanya. Semua manusia yang ada di dalam ruangan itu termasuk istrinya mati keberkan bangunan yang sangat besar itu. Setelah itu Sampun sebagai ucapan terima kasih dia bernazar kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu. Mulai sekarang aku akan nazar, mulai sekarang aku akan beribadah selama 1000 bulan. Malam aku akan beribadah, sholat, siang aku akan puasa selama 1000 bulan. Dan kemudian ceritanya malaikat Jibril ini disampaikan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi nangis. Sahabatnya Nabi, kenapa? Nangis Nabi, iya orang Bani Israel umurnya panjang-panjang, bisa beribadah sampai 1000 bulan. Umur kita pendek-pendek. Kita juga pengen seperti beribadah seperti umat-umat terdahulu. Sedih, nangis. Akhirnya karena sahabat-sahabat merasa sedih saja, akhirnya Allah berkata kepada Nabi Muhammad dalam hadis qudsinya. Kata Allah begini, Rok'atani fil lailatil qadri khairun laka wali umatika. Sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar lebih baik buat kamu Muhammad dan buat umatmu min ghazwil sayfi fi Bani Israel, daripada perang selama 1000 bulan kaum Bani Israel.
Yang dimaksud Bani Israil ini adalah si Samud itu tadi. Akhirnya dengan itu maka terhiburlah sahabat-sahabat dengan Lailatul Qadar. Kita tidak perlu bingung-bingung risau walaupun umat-umat sebelumnya umurnya panjang-panjang. Tenang saja, kita ibadah aja di bulan Ramadan 83 tahun. Kenapa 83 tahun? Biar kita bisa umur pendek tapi seperti umur ribuan tahun. Bapak Ibu yang dimaksud Allah. Sebagai yang terakhir, ada di tengah-tengah masyarakat kita sering sulit membedakan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Betul? Apakah nuzulul Quran itu pasti Lailatul Qadar? Kenapa kalau Lailatul Qadar kita tahu bahwa itu 10 malam terakhir, tapi Indonesia mengadakan malam nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Begini ceritanya. Quran itu turun dengan dua cara. Yang pertama, Quran itu turun dengan secara global, dibawa oleh malaikat Jibril sebagai komandannya, malaikat yang sangat agung dan mulia dengan ribuan malaikat dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Apakah yang dinamakan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pertama ini adalah Lailatul Qadar. Kapan terjadinya itu Lailatul Qadar? Dirahasiakan supaya orang itu ibadahnya sregep selama sebulan. Walaupun dirahasiakan, tapi Nabi tidak tega sama umatnya. Dikasih clue, dikasih ancer-ancer. Ya samalah kadang-kadang kita sama anak gitu kan, ada rahasia dikasih dikit-dikit biar anak itu paling tidak ada patokan lah buat yang kesian sama umatnya. Dikasih ancer-ancer sama Nabi. Kata Nabi, taharu lailatul qadri fil witri min asri awakhiri min Ramadana. Rawahu Muslim, hadis sahih. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oh, berarti 21, 23, 25, 27, 29. Itu hadisnya sahih. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke bumi, disampaikan kepada Nabi berangsur-angsur oleh malaikat Jibril. Kapan itu terjadinya? 17 Ramadan. Ayat yang pertama turun Al-Alaq di Gua Hira. Nah, inilah oleh para alim ulama yang ditamakan nuzulul Quran. Kemudian Indonesia menjadikan malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Ini alasan kita. Terus kemudian kita di mana-mana merayakan nuzulul Quran. Di sini kemarin Pak Haji merayakan nuzulul Quran. Enggak? Belum. Anggap saja ini nuzulul Quran ya. Ya, ini nuzulul Quran. Ya, enggak apa-apa. Ini kita merayakan nuzulul Quran. Nah, makanya nih saya tambahin sedikit ini Pak ya, materi tentang nuzulul Quran ya. Karena kemarin enggak ada nuzulul Quran, saya tambahin sedikit materi. Mohon izin ya, saya tambahin dalam 10 menitan kan tentang nuzulul Quran biar kita paham apa itu nuzulul Quran. Ketika kita merayakan nuzulul Quran, apa maksud dan tujuan kita? Kita merayakan nuzulul Quran, maksud dan tujuan kita adalah agar kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Karena apapun, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Saya ulangi Pak. Apapun
siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Saya contohkan Pak. Satu contohnya, malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Malaikat Jibril jadi malaikat yang paling agung, yang sangat mulia. Malaikat Jibril, tidak ada malaikat yang lebih mulia daripada malaikat Jibril. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi khairul anbiya, khairul mursalin, nabi terbaik, utusan terbaik. Nabi paling baik adalah Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Yang kedua, bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang semua orang mencintainya karena terdapat banyak sekali fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan jadi bulan begitu istimewa? Karena Ramadan itu tempat waktu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ramadan jadi ikut mulia luar biasa. Yang keempat, malam apa Al-Quran diturunkan? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat mulia luar biasa. Malam yang sangat penuh keistimewaan. Bahkan perbandingannya satu malam di Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Bukan perbandingannya 3 Pak. Kadang-kadang kita bandingin 3 kan. Lu sama dia sih 1:3. Begitu kadang-kadang kita kan. Ya, lu sama dia cakepnya sih banding 1:3. Tapi kalau Allah membandingkan Lailatul Qadar dengan bulan-bulan lainnya, malam-malam di Lailatul Qadar, bandingannya 1000. Lu sama dia mah gak ada bandingnya. Cakapan dia 1000 kali. Kalau nggak 1000 kali udah kayak Lailatul Qadar itu orang. Lailatul Qadar menjadi sangat mulia Pak. Karena apa? Karena diturunkan malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kelima, Makkah dan Madinah adalah tempat turunnya Al-Quran. Maka Mekah dan Madinah menjadi negara yang haramain, 2 negara yang paling mulia, negara yang paling hebat. Tidak ada seperti negara Mekah dan Madinah. Berapa juta orang setiap hari, bulan, tahun didatangkan semua orang. Haramain, sampai disebut haramain. Haramain itu 2 kota yang mulia. Karena apa? Menjadi mulia karena dia diturunkan Al-Quran di 2 kota itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Yang keenam, umatnya manusia, umatnya Muhammad menjadi umat terbaik. Kuntum khair ummatin, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Umatnya Nabi Muhammad umat terbaik di antara semua umat-umat. Karena apa? Umatnya Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Hebat gak Al-Quran Pak? Jadi semakin kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, semakin Allah ingin memuliakan kita lebih banyak lagi. Semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, semakin terus kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ada testimoni Pak. Testimoni tahun berapa saya lupa, itu ada namanya Gifari Akbar, anak yatim piatu dari Garut perantau ke Bandung jadi pemulung. Anak muda jadi pemulung karena rajin baca Quran. Pas lagi gerimis-gerimis dia istirahat berteduh, iseng gak ada kerjaan, bukan mainan handphone, dibuka Al-Quran, dibaca Quran. Lah tiba-tiba ada yang memviralkan, pemulung lagi baca Quran. Kan ada aneh ya, kan gak umum ya, makanya diviralkan. Kata orang yang memviralkan, ini pemulung baca Quran. Nah ini baru tahu, gue viralkan nih. Kemudian viral sampai ke telinganya almarhum Syekh Jaber. Akhirnya ditelepon sama Syekh Jaber, diangkat anak, dikuliahkan, dipergiin umroh. Coba bayangkan, mulia gak ini anak jadinya?
gara-gara Al-Quran. Satu contoh lagi, anak cacat buta, ada orang buta nggak bisa jalan, terus kira-kira ada orang yang peduli nggak? Nggak ada orang peduli, orang cacat, buta, nggak bisa jalan, umpamanya banyak di mana-mana, dan kita nggak peduli dengan begitu karena terlalu banyak. Ya. Tetapi ketika orang buta itu, cacat itu nggak bisa jalan, hafal Quran, menjadi luar biasa nggak? Ketika dibawa ke TV, semua yang nonton nangis itu, Pak. Betul. Biasanya Ramadan suka ada tampilan orang-orang cacat hafal Al-Quran, kita dengerin ceritanya nangis itu. Menjadi mulia, kenapa? Karena dia menghafal Quran. Kadang-kadang nggak perlu hafal, cuma suaranya enak, baca Quran aja, orang udah luar biasa mengagungkan orang itu. Jadi intinya kita semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu semua akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini Ramadan menurut saya udah rada berbusa-busa dikit, udah lebih 30 menit kali Pak ya. Baik, agar lebih sempurna lagi kajian kita ini, barangkali kita buka tanya jawab ya Pak ya, untuk menyempurnakan. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan kemudian kita lihat juga ada hadis lain yang menjelaskan ada dalil lain tentang Al-Quran surat Al-Zumar bermasalah ayat 10 menjelaskan tentang semua amalan orang-orang yang sabar. Kalau tidak salah seperti gergasinya, cuma ayat 10 maaf dan semua amalan orang-orang yang sabar itu dicukupkan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Yang menjadi pertanyaan saya adalah